Hai guys, Assalamualaikum. Kali ini aku akan menceritakan lagi sebuah kasus yang sangat menarik. Sebelum itu, aku akan bertanya dulu kepada kalian, adakah sesuatu benda besar di rumah yang kalian tempati, tapi kalian sendiri tidak pernah tahu isi dari benda tersebut? Mungkin karena kalian merasa benda itu dimiliki oleh orang tua kalian atau leluhur kalian yang menempati rumah tersebut sebelum kalian. Nah, ada baiknya jika kalian mengecek lagi. Siapa tahu nih, kalian menemukan sesuatu yang tak terduga. Misalnya, harta karun, benda kuno, atau mayat. Pada tanggal 2 September tahun 1999, sebuah drum tua ditemukan di sebuah rumah di Jericho, Nassau County di New York. Rumah ini adalah rumah Elkins, yang pada tahun 1972 ia telah menjualnya dan pindah ke Florida bersama istrinya. Kemudian diketahui rumah tersebut telah dijual kembali kepada pemilik baru, dan pemilik inilah yang ingin merenovasi rumah tersebut karena banyak sekali barang-barang lama yang perlu disingkirkan. Drum tersebut sebenarnya telah diperhatikan beberapa kali oleh pemilik berikutnya setelah Elkin pergi. Dan setelah dibuka, ternyata drum tersebut berisikan sebuah mayat yang sudah menjadi mumi. Mayat ini diperkirakan berusia 20-an tahun. Penyebab kematiannya adalah trauma benda tumpul di kepala. Sementara itu, drum dibuat pada tahun 1963 dan digunakan untuk mengangkut pewarna. Tanda yang tertinggal di laras menunjukkan bahwa itu telah dikirim ke Melrose Plastic. Melrose Plastic adalah sebuah pabrik yang dipimpin oleh Elkins, di mana Elkins adalah pemilik rumah sebelumnya. Dan dengan cepat penyelidikan membuktikan hubungan antara pabrik dan Elkins. Di dalam drum ditemukan juga beberapa perhiasan, cincin, bandul, dan buku alamat yang sudah rusak. Juga ada setangkai bunga plastik. Namun sayangnya polisi tidak memiliki identitas untuk mayat tersebut. Dengan memakai sinar inframerah, penyelidik membaca beberapa buku alamat yang ditemukan di drum, dan halaman pertama terbukti sangat berharga, yaitu berisi informasi dari kartu pemiliknya, yaitu bernama Maroquin. Juga ada nomor telepon yang bernama Andrade. Polisi dengan cepat segera menelpon nomor yang tertera di situ. Dan bersyukurnya, telepon itu masih aktif dimiliki oleh Andrade, dan ia segera menceritakan kepada polisi seluruh kisah temannya dan perselingkuhannya dengan Howard Elkins, yaitu bos mereka sendiri. Dan nama Elkins juga terdapat di dalam buku telepon tersebut. Polisi segera tiba di rumah Elkins yang saat itu berusia 71 tahun di Florida. Elkins sendiri sudah mengukir citra sebagai pensiun yang baik dan menyenangkan di mata tetangga dan juga keluarganya. Saat dikonfrontasi oleh polisi pun ia terlihat sangat nyaman, nyantai, dan seperti bukan ia adalah pelakunya. Namun, kegelisahannya mulai meningkat ketika polisi mendorongnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Akhirnya Elkins mengakui bahwa dia telah berselingkuh dengan seorang karyawan, tetapi menyangkal untuk mengingat namanya, dan ia juga lupa seperti apa penampilannya. Namun bukti mulai membangun untuk melawan dia. Dia tidak bisa mengelak lagi atas fakta-fakta kritis seperti namanya muncul di buku alamat, juga drum yang jelas-jelas berasal dari pabriknya. Semuanya sudah cukup untuk diadili. Dan ada satu bukti lagi yang tidak mungkin ia bisa sangkal, yaitu bukti DNA. Karena Maroquin sedang hamil pada saat itu, kemudian DNA-nya diambil dari janin yang belum lahir bersama jenazahnya. Tes DNA akan dapat membuktikan tanpa keraguan siapa ayah dari janin itu. Akan tetapi, Elkins menolak untuk memberikan sampel DNA-nya. Yang pastinya polisi akan melakukan segala cara untuk mendapatkan sampel DNA dari Elkins.
Mungkin karena ketakutan untuk menghadapi konsekuensi atas perbuatannya sendiri, Elkins memilih hal yang tak terduga pada tahun 1999. Saat penyelidik bergegas untuk mendapatkan surat perintah untuk DNA-nya, tersangka malah menuju ke Walmart untuk membeli senapan dan menembak dirinya sendiri. Karena sang pelaku sudah tewas dan polisi tidak bisa melanjutkan kasus ini ke persidangan, akhirnya melalui seseorang yang bernama Andra Della, polisi dapat mengetahui informasi pada tahun 1969 di mana Marroquin dinyatakan hilang. Di video selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan hidup seorang gadis Marroquin yang ingin mencari suaka di negara lain. Kemudian ia jatuh cinta kepada bosnya dan bagaimana ia berakhir di sebuah drum. Dan fakta yang menarik adalah ketika seorang ibu dari Marroquin telah memimpikan anaknya berada di sebuah drum, namun ditemukan setelah 30 tahun kemudian. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku ini dan nantikan part selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang pertama yang tahu video aku selanjutnya. Bye!